Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Emilia Kalsum di sini dalam kuliah kita Arsitektur Kawasan 2 untuk kajian teori kota dan permukiman. Kali ini kita akan membahas tentang kritik dalam perencanaan kota. Isu atau kritik yang pertama adalah tentang urbanism as a way of life, di mana terjadi wajah-wajah kota modern di banyak negara di dunia itu berorientasi pada pengakomodasian kendaraan pribadi. Mulai banyak dibangun jalan-jalan tol yang memfasilitasi pergerakan orang-orang dari urban ke suburban atau suburban ke urban. Kemudian ini mengakibatkan kepadatan yang tidak merata. Kemudian juga mengakibatkan adanya berbagai kelompok-kelompok populasi, ya, kelompok-kelompok heterogenitas, ya. Selanjutnya wajah kota terbentuk dari adanya organisasi-organisasi sosial, ya. Kemudian mulai ada urban personality dan juga kemudian masalah lingkungan muncul, ya. Ada polusi, ada pemborosan, baik itu dalam konteks energi maupun juga dalam konteks lahan menjadi banyak terbangun, kemudian hutan diambil untuk dikembangkan sebagai suburban atau mungkin pembangunan jalan tol tersebut, ya. Selanjutnya habitat terganggu, spesies berkurang dan banyak lagi nanti akan menyebabkan masalah lingkungan. Ini adalah isu atau kritik yang pertama di dalam sebuah perencanaan kota modern yang terjadi di tahun 1950-an di banyak negara di luar sana. Nah, mulai terjadi di Indonesia. Seharusnya konteks terhadap kritik ini sudah dipikirkan dan menjadi pertimbangan di dalam sebuah perencanaan kota di Indonesia. Kritik yang kedua adalah terhadap park dan sidewalk, di mana keduanya ini sudah mulai diabaikan, bahkan dipinggirkan, bahkan tidak diperdulikan dan tidak ada dalam sebuah kota. Bahkan dikatakan bahwa apakah benar taman itu baik, apakah benar crowded itu buruk, sementara yang terjadi adalah taman-taman itu sering menjadi sarang kriminalitas atau mungkin pejalan kaki itu tidak lagi aman di sidewalk karena crowdednya sidewalk itu ada kendaraan parkir dan lain sebagainya. Nah, padahal ini adalah sesuatu yang dirasakan penting untuk masyarakat dalam konteks membuat keharmonisan dalam heterogenitas. Mereka akan sering bertemu di taman, akan sering bertemu di sidewalk, kemudian terjadi perbincangan, saling sapa, komunitas yang guyup dan seterusnya. Tapi kenyataannya ketika perancangan mulai diabaikan atau perencanaan-perencanaan terhadap park and sidewalk ini menjadi diabaikan, hal itu tidak bisa dicapai karena mulai tidak aman. Berjalan di sidewalk mulai tidak nyaman akibat berbagai hal terdapat di sidewalk itu. Motor yang parkir, kemudian PKL atau pedagang yang menjajakan makanannya di trotoar atau sidewalk tersebut. Nah, ini yang akhirnya membuat kepentingan daripada masyarakat terhadap kedua hal ini menjadi krusial untuk dikritisi dalam sebuah perencanaan kota. Isu atau kritik yang ketiga adalah common interest and planning. Bagaimana sebuah perencanaan itu penting sekali untuk memikirkan kepentingan umum, kepentingan bersama, apa yang menjadi sebuah kebutuhan oleh masyarakat di wilayah perencanaan. Nah, pendekatan dalam urban planning mestinya sudah mulai dilakukan dengan cara mengumpulkan para stakeholders, kemudian bersama-sama mengikuti proses
perencanaan mulai dari mengeluarkan ide gagasan sampai kemudian kepada pelaksanaan, pemanfaatan sampai kepada pengendalian. Sehingga perencanaan kota benar-benar lahir dari sebuah kebutuhan bersama yang kemudian dimanfaatkan bersama, jadinya termanfaatkan, tidak lagi terabaikan karena berdasarkan kebutuhan bersama tadi, kemudian dibangun bersama dan dikendalikan bersama pada akhirnya, sehingga semua yang dibangun bersama mulai dari perencanaan itu dirasakan menjadi milik bersama dari masyarakatnya. Nah, ini yang seringkali terlupa pula dalam sebuah perencanaan kota. Kritik yang selanjutnya adalah tentang kapitalisme atau kapitalisme city, di mana dikatakan bahwa kapital atau kekuatan kapital seringkali mengabaikan hal-hal yang menjadi kebutuhan publik, hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Makanya dikatakan oleh David Harvey yang mengatakan cities are rotting because of capitalism. Bagaimana akibat ada kekuatan modal, kapital tadi, beberapa kelompok mementingkan wilayah hanya untuk industri tanpa mementingkan park atau taman misalnya. Hanya membuat bangunan-bangunan komersial tapi berada di lingkungan yang sebetulnya dipentingkan untuk kebutuhan fasilitas sosial. Nah, ini menjadikan sebuah hal yang menjadi crowded di dalam sebuah kota. Mana yang penting, private atau public? Bagaimana mengorganisasi ini semua? Ini juga menjadi pertimbangan yang kuat dalam sebuah perencanaan kota. Kritik yang berikutnya adalah adanya paradigma di mana tipe-tipe bangunan itu dibuat sedemikian rupa berdasarkan keinginan daripada si arsitek atau kolaborasi antara arsitek dengan real estate, ya, urban design, landscaper dan sebagainya, akhirnya memunculkan wajah-wajah kota yang tak beridentitas, wajah-wajah kota yang mirip, ya, kemudian wajah-wajah kota yang serupa. Ya, nah ini juga menjadi sebuah kritikan yang cukup harus dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan kota karena penting sekali membuat memori kolektif pada masyarakat dalam sebuah kota. Lalu kritik yang tidak kalah penting lainnya adalah kritik minoritas. Ya, jadi tidak ada fasilitas yang dibuat atau mempertimbangkan terhadap kaum minoritas. Tidak ada fasilitas untuk para kaum miskin kota biar bisa bangkit dan kemudian menjadi berdaya di dalam kotanya. Tidak ada fasilitas yang mempertimbangkan tentang orang-orang yang difabel, orang-orang tua, dan ini seringkali diabaikan. Ini harusnya menjadi pertimbangan pula dalam sebuah perencanaan kota. Kritik lain yang menyusul minoritas ini adalah kritik tentang feminisme. Bahwa ada para wanita yang berada di lingkungan perumahan. Artinya wanita memang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ya, karena ibu rumah tangga itu juga sebuah pekerjaan. Tentu harus ada hal-hal yang memudahkan wanita untuk bekerja di dalam rumah tangga ini. Ya, kemudian ada lagi wanita yang juga bekerja di industri. Tentu juga ada fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk keperluan-keperluan wanita ini dalam lingkungan industri. Dan tentu dalam keduanya ini dibutuhkan juga fasilitas-fasilitas dalam lingkungan di semua tempat. Jadi tidak hanya di rumah, juga di lingkungan industri, juga di komersial dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk memikirkan fasilitas untuk wanita. Isu selanjutnya adalah tentang Mechanic City. Kota menjadi sebuah mesin dalam bentuk zoning-zoning diagram geometri. Yang mana biasanya hal seperti ini terjadi akibat adanya keinginan-keinginan politik tertentu. Sehingga kota kehilangan ruang-ruang sosialnya.
Ya, interaksi antara masyarakatnya juga menjadi kurang atau bahkan berkurang akibat adanya kehidupan sehari-hari yang bagaikan mesin tadi, yang kemudian lebih global tadi, yang akhirnya bentuk daripada kehidupan kotanya menjadi lebih kuat, ya, menghilangkan etnisitas di dalamnya, menghilangkan style yang spesifik sebetulnya yang menjadi kekuatan daripada kota tersebut, yang menjadi karakteristik daripada kota tersebut. Padahal banyak negara sekarang ini sedang mencari kembali jati dirinya, sedang menggali kembali apakah mereka memiliki etnis-etnis tertentu di masa lalu yang bisa dikembangkan sebagai kekuatan sosial dari kota mereka. Yang mana kemudian perencanaannya akan mengacu kepada keberagaman etnis yang ada di dalam wilayah atau kota atau negara tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi kritikan dalam sebuah perencanaan kota. Isu selanjutnya adalah tentang comprehensive planning versus public policy analysis, ya, di mana penting sekali untuk melakukan sebuah perencanaan yang komprehensif, yang mana melakukan analisis oleh masyarakatnya sehingga dapat mengembangkan variabel-variabel kota yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan, bukan sesuai dengan keinginan dari sebagian pihak atau segelintir orang semata. Nah, ini yang kemudian semakin berkembang dalam kritik-kritik perencanaan kota. Kritik selanjutnya adalah tentang network society. Apakah memang zoning masih diperlukan? Apakah kemudian konektivitas melalui ICT ini bisa menyelesaikan masalah? Kondisi ini menyebabkan akhirnya zoning-zoning di kota menjadi kacau. Ya, perencanaan kota tidak lagi mempertimbangkan hal-hal ini. Nah, ini kemudian menjadikan suasana kota menjadi crowded, ya. Kemudian permasalahan-permasalahan sosial juga menjadi semakin besar, yang akhirnya menjadi sebuah persoalan yang juga harus dipertimbangkan dalam sebuah perencanaan kota. Isu yang berikutnya adalah smart city versus biosmart city. Mana yang penting? Ketika kemudian kita berpikir untuk membuat sebuah smart city, apakah kemudian hanya menggunakan teknologi saja? Hanya berpikir tentang hal-hal yang modern saja, yang high-tech saja? Bagaimana dengan human? Ya, bagaimana kemudian alam? Ya, bagaimana kemudian keduanya bersatu dalam teknologi itu? Ini yang menjadi hal yang penting. Interaksi manusia, alam bersama teknologi inilah yang harusnya menjadi pertimbangan yang kuat dalam membuat sebuah kota. Isu yang tak kalah pentingnya adalah city and diversity. Ya, adanya pemisahan antara rumah mewah, daerah kumuh, dan lain-lain. Bagaimana dengan intermixing saja? Kenapa tidak dibuat sebuah strategi yang baik dengan intermixing ini? Nah, inilah hal-hal yang menjadi kritikan dalam perencanaan dan bahkan praktek daripada perencanaan kota yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam rangka untuk membuat atau menyusun rencana-rencana kota selanjutnya. Berbagai kritik ini pada akhirnya melahirkan konsep-konsep New Urbanism atau TOD atau Transit Oriented Development, di mana terdapat konsep-konsep mixed use building, ya. Ada berbagai fungsi atau multifungsi dari berbagai fasilitas di dalam sebuah kawasan atau sebuah bangunan. Ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi jarak tempuh dari kegiatan sehari-hari dari orang-orang yang berada di dalam lingkungan tersebut. Ini juga dalam rangka untuk memperkuat karakter lingkungan karena ada citra dan identitas yang bisa lahir dari setiap kawasan ini. Ada integrasi dari semua elemen secara maksimal. Kemudian
fasilitas-fasilitas juga dibuat lengkap dengan bentukan atau dengan konsep-konsep vertikal ya. Juga ada vertical housing ya, di mana ruang-ruangnya akan lebih banyak untuk pejalan kaki atau taman yang bisa digunakan untuk masyarakat berinteraksi ya, berkumpul, mengembangkan komunitasnya ya, dan ini menjadi sebuah kawasan yang ramah lingkungan. Sementara TOD sendiri adalah Transit Oriented Development. Ini juga dalam rangka untuk tata ruang campuran, di mana ada maksimalisasi penggunaan angkutan massal, ada BRT, MRT, LRT, yang mana kawasan-kawasan kota akan lebih banyak untuk jaringan pejalan kaki dan sepeda atau kendaraan yang tidak bermotor. Ini dalam rangka untuk mengurangi kepadatan kendaraan, untuk menghindari kemacetan, untuk keselamatan juga bagi masyarakat yang mana mereka membutuhkan kegiatan berjalan lebih banyak di dalam lingkungan mereka, kemudian menghindarkan polusi, kemudian juga untuk mengurangi biaya tambahan transportasi atau biaya tambahan untuk fasilitas-fasilitas transportasi, bahkan juga untuk mengurangi konsumsi energi. Nah, hal-hal ini seharusnya menjadi pertimbangan dan menjadi dasar pendekatan dalam rangka perencanaan sebuah kota. Bagaimana kemudian untuk hal-hal lainnya terkait manusia dan berbagai hal yang terkandung di dalam sebuah kota yang akan dilakukan sebuah perencanaan? Saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.